Ketika kita berbicara tentang smartphone itu biasanya smartphone itu ada jangka waktu ya teman-teman ya. Jangka waktu smartphone Android ya teman-teman, jangka waktu agar smartphone ini dia bisa mendapatkan update. Misalnya di sini kita beli di Android 13 ya, dan ini keluarannya itu pakai Android 13 ya teman-teman. Tentu di sini kita masih bisa menggunakan kita masih bisa mendapatkan update sampai 2 versi. Bisa Android 14 sampai 15 ya, seperti itu. Dan itu bisa dibilang itu kayak masa jangka waktu smartphone ya. Walaupun untuk jangka waktu smartphone ini juga tidak terbatas itu ya, sampai smartphone itu rusak kan kayak gitu, tetapi dari segi untuk update softwarenya itu memang kayak gitu dibatasi. Dan untuk update patch keamanan itu bisa sampai 5 tahun ya, untuk keamanan teman-teman, seperti itu. Misalnya di sini aku beli di tahun 2024, berarti nanti kalau 5 tahunnya berarti sampai 2029. Nah, pengalaman kita memakai perangkat-perangkat seperti ini tuh memang ya banyak ya. Ada yang Chromebook, ada ketika kita pakai Chromebook kan dia update-nya sampai 10 tahun sekarang teman-teman ya, sampai 10 tahun loh update-nya, jadi bisa dapat update terus gitu ya teman-teman. Bandingkan dengan sistem penjualan yang lain, sistem operasi yang lain gitu, yang dia ada yang pakai versi teman-teman. Jadi ketika versi misalnya katakanlah versi 7 gitu ya, lalu ada versi 10, selang beberapa tahun versi 7 itu sudah tidak mendapatkan update sama sekali. Kita harus upgrade, dan untuk upgrade pun biasanya ada minimal perangkatnya. Dan ini untuk smartphone kita fokus ke sini. Ini adalah review tentang Asus Zenfone Selfie ZD551KL di tahun 2024. Oke, kalau kalian lihat di sini sekilas ini semua itu fungsi yang ada di sini tuh dia masih oke, teman-teman. Dan kalau kalian lihat ini tuh sudah berhenti di Android versi ini, kalau kalian yang punya ya, teman-teman ya. Kalau kalian yang punya, nah, kalau kalian yang punya smartphone ini, oke, say hello ya teman-teman ya di kotak komentar, kira-kira bagaimana pengalaman kalian. Seperti ini akan aku coba untuk kasih tahu pada kalian pengalamanku memakai ini, bro. Nah, ini dia seperti ini sudah berhenti di Android versi 6. Berarti dia apa ya, Marshmallow ya teman-teman, seperti itu. Dan ini sudah tidak mendapatkan update lagi. Nah, ini sekilas pengalaman memakai ini adalah smartphone ke berapa ya, ketiga teman-teman, ketiga. Jadi aku tuh kan punya smartphone yang pertama. Smartphone pertama itu hilang tuh karena jatuh di bus teman-teman. Jadi dulu itu aku Advan, jadi smartphone Advan itu adalah smartphone pertama dan hilang. Ya udah hilang gitu ya. Jadi jatuh di bus, udah ditelepon itu nyambung tapi hilang habis itu. Terus yang kedua itu Asus Zenfone 5. Oh ya, yang kedua Asus Zenfone 5 teman-teman. Zenfone 5 itu dia pas aku tuh pulang kerja atau apa itu kan dulu pas sebelum jembatan flyover Jatingaleh itu dibuat, itu kan di situ kan megung jalannya teman-teman. Jadi aku pernah mengalami itu ya, jatuh ke selokan. Itu jalannya megung, jadi kita pas waktu itu motorku engine-nya mati gitu ya. Dan itu di belakang itu di din. Jadi di belakang itu ada mobil dan sebagainya di din itu ya teman-teman. Akhirnya aku menepi, dan menepi itu akhirnya jatuh ke lubang itu, karena itu nggak kelihatan itu untuk lubangnya gitu ya, selokannya itu nggak kelihatan. Dan akhirnya di situ smartphoneku dan itu ada HP Samsung kayaknya ya, HP basic teman-teman, Samsung atau Nokia, kayak Nokia itu yang selamat, yang Nokia. Terus yang Asus Zenfone 5 itu mati karena itu sempat kita, harusnya kalau misalnya smartphone itu kerendam itu kan dia langsung ya itu konsleting ya teman-teman, konsleting. Dan itu yang kedua teman-teman, Asus Zenfone 5 akhirnya konsleting itu dan mati total. Nah, akhirnya di situ aku beli untuk Asus lagi teman-teman ya, Asus Zenfone 2 kalau nggak salah ya, Zenfone 2 atau Selfie itu belum, Zenfone 2 teman-teman. Nah, selang beberapa waktu itu hilang lagi teman-teman. Hilangnya itu jatuh ya, namanya HP ya, ditemu orang itu kan udah ditelepon nyambung teman-teman, tapi beberapa saat kemudian udah hilang. Ya sudah, akhirnya di sini ini dia kita beli untuk ini teman-teman. Jadi ini yang agak awet teman-teman. Jadi dari beberapa pengalaman, 3 pengalaman tadi teman-teman, Zenfone Selfie ini paling awet. Dan pada beberapa tahun yang lalu itu pas adikku kuliah, nah
ini dibawa adikku kayak gitu. Dan nah seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah beberapa pengalaman pakai smartphone teman-teman sampai ketika ini. Jadi ini itu ada kisahnya teman-teman. Dulu ya pas kuliah, jadi udah beberapa kayak tahun 2017-18an, dan di tahun kemarin akhirnya ini balik lagi ke aku tuh. Jadi karena memang ini udah agak lemot gitu ya teman-teman, seperti itu, dan baterainya ngedrop kayak gitu. Akhirnya ini ya itu adikku upgrade ya, jadi tak kasih HP baru kayak gitu ya teman-teman, dan akhirnya ini dikembalikan gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah kilasan aku sampai aku memiliki si Zenfone Selfie ini teman-teman, seperti itu. Dan sampai sekarang di sini awet. Cuman memang ada permasalahan di beberapa tahun yang lalu, yaitu masalah layarnya teman-teman. Layarnya itu udah mati-mati kayak gitu teman-teman, sehingga di situ kita ganti sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita beli LCD-nya, lalu kita rakit sendiri gitu ya teman-teman. Di sini kita rakit sendiri, di sini dipasang sendiri, terus sama baterainya teman-teman. Nah makanya di situ pas waktu itu kan itu tak belikan Samsung M berapa gitu ya, aku lupa, untuk menggantikan ini. Dan ini akhirnya beberapa kan ini udah mati beberapa tahun ya teman-teman ya, nggak digunakan itu ya, lama karena itu tadi ya mati. Nah akhirnya di sini kita reparasi sendiri nih teman-teman, kita coba sendiri, kita ganti LCD, ternyata bisa. Karena memang kondisinya kita nyalakan, tetapi dia itu sebenarnya nyala, cuman dia tidak mau nampil kayak gitu. Sehingga di situ aku berpikiran, oh iya itu mungkin LCD-nya teman-teman, dan ternyata LCD-nya benar teman-teman di sini. Jadi kita beli di sini spare partnya, karena memang untuk official itu udah ketika kita taruh di service center, karena ini udah lama biasanya udah discontinue dan susah gitu ya. Makanya di sini kita ganti sendiri gitu ya teman-teman, seperti ini. Dan ini jangan sekali-kali ini ya teman-teman ya, jika teman-teman itu belum ada pengalaman dan lain sebagainya, mungkin di situ kalau misalnya kalian punya sendiri ya, itu kan biasanya kalau milik sendiri itu resiko ditanggung sendiri ya teman-teman, seperti itu ya. Kalau rusak ya udah seperti itu. Karena kalau misalnya kita itu kan misalnya reparasi ke orang, itu kan tentu kan tanggungan teman-teman, kita tidak bisa sembarangan juga gitu ya. Misalnya kita menerima, katakanlah kita menerima reparasi gitu ya, kita bertanggung jawab atas itu smartphone itu, jadi kita bisa itu ya, kita tidak bisa sembarangan juga. Tapi ketika kita itu pakai smartphone kita sendiri kayak gini kan, kita menjadi lebih leluasa gitu ya, mau kita apain juga, karena ini milik kita sendiri gitu ya, kita nggak ada tanggungan sama sekali gitu ya. Dan untuk ininya kan udah lowbat ini teman-teman. Jadi kan ini udah diganti, pertama tuh ganti ininya dulu, ganti screennya, setelah itu baru ganti baterai, karena itu lowbat. Carinya udah susah sekali ya teman-teman. Jadi mencari baterai original udah nggak ada ya, susah banget teman-teman ya kayak gitu. Aku nggak tahu di service center apakah dia menyediakan, tapi biasanya udah discontinue, itu susah juga gitu ya teman-teman, seperti itu. Untuk ZD551KL. Akhirnya kita beli yang KW ya teman-teman ya. Dan KW-nya itu ternyata itu sama kayak yang persis ya, KW persis kayak gitu bro, seperti itu bro. Susah ya kalau mencari kayak gitu tuh. Sebenarnya itu oke loh teman-teman ya, ini ketika kita itu menggunakan baterai smartphone yang bisa dicopot kayak gini, itu kalau misalnya dari pihak penyedianya itu dia menyediakan hal ini gitu ya teman-teman. Jadi ini tetap continue terus dari penjualan, sehingga HP-HP zaman dulu itu tetap bisa digunakan. Nah sebenarnya aku mau beli baterai yang merek ini Fish, nah tetapi di sini aku belum sempat beli, karena ini juga cepet low bat juga teman-teman, tapi udah lumayan ya, jadi tidak langsung low gitu ya teman-teman. Ya alternatifku adalah pakai power bank teman-teman, jadi power bank ditancepin kayak gitu ya, power bank ditancepin seperti itu bro. Nah itu ya, itu jadi masalah pertama adalah screen, masalah kedua adalah ini. Dan untuk yang selanjutnya ini tetap masih bisa digunakan teman-teman, masih bisa digunakan, apalagi untuk browsing dan lain sebagainya itu udah oke banget teman-teman, masih oke. Untuk browsing dan lain sebagainya itu masih oke teman-teman, seperti ini. Dan ya mungkin dapat keterbatasan dari beberapa aplikasi ya, aplikasi yang memang sudah tidak support untuk Android versi 6 ini, seperti itu. Dan untuk masalah kamera nih, untuk kamera ini bener-bener oke teman-teman, masih oke. Dan tuh
Kalau kalian lihat ini juga kameranya tidak kaleng-kaleng ya di sini tuh teman-teman. Untuk Asus ini kita juga bisa gunakan untuk video. Nah seperti ini. Jadi semua itu masih oke teman-teman, seperti ini. Kita bisa taruh SD card di sini seperti itu. Oke, gitu. Dan bahkan di sini juga kita gunakan untuk ini ya. Jadi kita pakai Droid Cam sehingga di sini kita bisa pakai ini ya. Kita gunakan ini jadi webcam kayak gitu teman-teman di komputer. Nah itu adalah salah satu penggunaan alternatif untuk ini ya, smartphone yang sudah discontinue kayak gini ya teman-teman, seperti itu. Nah beberapa yang masih bisa berjalan ini kita bisa gunakan untuk itu. Salah satu fungsinya adalah fungsi itu tadi, webcam. Kita pakai ini teman-teman, kita bahkan bisa pakai Space Dash juga. Kita pernah bahas tentang Space Dash di channel sebelah, kalian bisa menuju ke channel itu. Terus untuk ini, nah ini dia. Jadi aku pakai Droid Cam ini teman-teman, Droid Cam X ya, memanfaatkan port yang ada di jaringan kita, jaringan lokal, port kayak gini teman-teman, seperti ini. Jadi yang penting di sini itu dia terkoneksi ke jaringan lokal kalian gitu ya, jaringan lokal. Lalu kalian bisa akses melalui komputer. Kalian install dulu aplikasi pendukung atau plugin dari ini ya, aplikasi Droid Cam di komputer kalian. Setelah itu kalian bisa hubungkan ke sini bro. Nah seperti itu. Dan untuk hasilnya kita pernah bagikan di sini, kalian bisa lihat di pembahasan virtual itu kita pakai ini teman-teman. Jadi kita pakai ZD551KL ini ya, Asus ZenFone Selfie ini sebagai kamera webcam. Dan ini udah setara kayak kamera-kamera webcam yang harganya sekitar 1 jutaan kayak gitu yang dia memiliki, karena ini pixelnya udah tinggi ya, ini sekitar 12 megapiksel. Bayangkan kalau untuk webcam sekarang itu kan terbatas, walaupun ketika kita pakai Droid Cam juga ini jadi turun ya teman-teman, tapi dari segi kualitas ini oke ya teman-teman, dan bening hasilnya gitu ya, hasilnya bening. Jadi berbeda dengan webcam yang mungkin 720p ya, yang dijual di pasaran, yang dia hanya 0, berapa MP gitu ya, kayak gitu. Dan ini ketika kita pakai kabel ya, kita pakai ini karena ini dia support pakai kabel. Kalau kita ini jadikan webcam tapi kita pakai kabel, itu akan lebih stabil teman-teman, seperti itu, lebih stabil. Jadi pengalamanku memakai ini, kesimpulannya adalah, jadi ini sudah tak alih fungsikan jadi itu tadi ya teman-teman. Ini masih bisa kita gunakan untuk kameranya, pertama kamera, untuk webcam juga bisa teman-teman, dan untuk beberapa aplikasi tadi juga masih bisa jalan, bahkan aplikasi untuk marketplace juga masih bisa jalan. Terus untuk browsing itu masih lancar, untuk YouTubean juga bisa teman-teman memakai browser. Terus untuk YouTube yang lama juga masih bisa teman-teman, seperti itu bro, gitu. Nah kira-kira seperti itu untuk pengalamanku memakai ini di tahun 2024. Nah buat kalian yang pakai ini, bagaimana kira-kira pengalaman kalian? Kalian bisa langsung masukkan ke kotak komentar. Oke, sekian, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.